Wankawan TV1. Berikutnya hadir juga bersama kita. Beliau adalah perwakilan dari Watch yang kita tahu konsen sekali terhadap upaya-upaya gerakan PKI Gaya Baru, dan saya pikir ini masih cukup relate dengan apa yang terjadi hari ini. Nah, kepada Bang Taufik Bahaudin kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan untuk refleksi renungan pembelajaran tahun-tahun yang lalu untuk bisa dimanfaatkan pada tahun mendatang yang akan mulai besok. Berangkat dari konsep pemikirannya sederhana yang disebut bagaimana kita berpikir, begitulah kita bertindak, akan menunjukkan siapa kita. How you think is how you act, is who you are. Jadi, apa yang kita peroleh, apa yang kita rasakan sekarang adalah konsekuensi dari bagaimana kita berpikir. Kalau dalam masyarakat, bagaimana masyarakat berpikir, begitulah masyarakat bertindak, maka akan menjadi seperti apa masyarakat itu. Jadi, kalau kita sebagai bangsa saat ini seperti ini, itulah kualitas berpikir kita sebagai bangsa, mayoritas. Berbicara kualitas berpikir, tidak dikait-kaitkan dan mohon jangan dikaitkan dengan secara otomatis kualitasnya dikaitkan dengan jenjang pendidikan atau jenjang akademis. Tidak ada urusan, nggak ada kaitan. Jadi kalau makin tinggi jenjang akademisnya, kualitas berpikirnya masih makin sama sekali nggak betul. Kenapa? Akademis hanya berpikir basisnya kecerdasan intelektual, IQ, yang kontribusinya terhadap kualitas perilaku manusia yang terbaik hanya maksimal 20%. Sisanya minimal 80% adalah hasil kerja atau kualitas dari kecerdasan spiritual dan emosional, minimal ya. Di mana minimal 60% adalah hasil kerja dari kualitas kecerdasan spiritual. Jadi kesimpulannya apa? Inilah cerminan kualitas kecerdasan spiritual bangsa ini yang jongkok. Jongkok kalau ribut, jangan ribut. Mikirnya kan sederhana. Saya berusaha mengingatkan diri saya dan mengatakan, saya coba lakukan, saya berikan kontribusi yang bermanfaat dengan tulus, ikhlas untuk orang banyak, semaksimal mungkin yang saya bisa lakukan. Apa yang semaksimal mungkin kalau saya bikin podcast, cuma itu. Nah pertanyaan, kita ini apa cuma bisa bikin begini? Apa nggak bisa turun di jalan? Dan lain sebagainya. Tapi yang jelas adalah selama kita berpikir seperti sekarang, kita akan menghadapi tahun depan seperti sekarang. Yang kedua, mayoritas masyarakat kita adalah mayoritas yang disebut dengan kualitas berpikirnya baru di jenjang ketiga. Dari 8 jenjang yang saya sampaikan berulang-ulang. Ini ada penelitiannya. Ini gambar yang ketiga apa? Kumpulan masyarakat orang-orang yang baru melihat sesuatu kalau sudah terjadi dan dia terkena. Jadi kemampuan antisipasinya ada rendah. Dengan kata lain, otaknya hanya mampu berpikir reaktif. Otaknya yang mampu bergerak kalau sudah kelihatan, kalau dia terkena dan lain. Ini kualitas kita. Nah lagi baru bisa menghargai seseorang kerja ataupun dia kerja kalau hasil kerjanya secara fisik terlihat. Jadi kalau kita benahi pola pikir orang itu dianggap nggak kerja karena nggak kelihatan. Ini kualitas berpikirnya harus sampai di situ. Kemudian apa lagi? Semuanya berusaha ikut cawe-cawe, semuanya berusaha ikut ngerjain, ngomong, merasa bisa semua. Kualitas. Saya berusaha mengingatkan diri saya tidak akan bicara bidangnya, bukan saya. Kita kan semua ngomong, semua ngerti, semua jago, semua bisa. Sementara kejadian di sekarang instan reaktif. Tolong pikir, aguan bisa begini, tidak instan.
Kok kita diam aja waktu itu proses menjadi seperti ini? Jokowi 10 tahun, 2 periode, kok diam aja, kok bisa 10 tahun? Mikir kita yang nggak beres. Baru ribut sekarang. Coba dipikir lah. Jadi sebelum kita ribut, tolong pikir kenapa semua terjadi. How you think is how you act is who you are. Kenapa? Kalau kita hanya bisa menyalahkan orang lain, kita saya selalu mengatakan guyonannya simpel. Kalau kita kalah lari, kalah cepat lari oleh orang lain, ditanya kenapa kalah? Karena dia larinya cepat sih. Ini jelas. Ya kenapa dia bisa cepat? Bapaknya pelari sih. Jadi kita nggak pernah berpikir kenapa kita bisa dibikin seperti ini. Karena pikir kita kayak begitu reaktif. Kalau belum kebentur, belum benar. Mau sampai kapan begini? Silakan aja. Jadi kalau kita mau berubah, rubahlah kita dulu. Mikirnya simpel. Kenapa orang bisa melakukan itu ke kita? Karena kita membuat pintu, membuat orang itu bisa melakukan itu. Kalau kita dibodohin, jangan nyalain orang yang bodohin, salahin diri sendiri. Kita enggak. Kenapa lu dibodohin? Dia mau brengsek ngebodohin gua gini. Lu yang bego, robah pikirnya. Kita enggak nyalain yang bodohin. Lu nggak pernah mikir kenapa bisa dibodohin karena lu bego. Artinya apa? Besok lu jangan bego lagi. Kita enggak mikirnya nyalain orang terus, reaktif. Kalau belum kebentur nggak pernah mikir. Untuk menjadi pintar nggak bego itu tidak instan, ada proses. Jadi kita nggak mampu berpikir proses, kecuali berpikir instan. Mau sampai kapan? Nah mayoritas masyarakat, terutama pengambil keputusan, berpikirnya yang baik. DPR, contoh. Kita sudah melupain DPR, semua lupain mau enggak, tapi kenapa dia terjadi kita diam aja. Terima gaji, satu periode DPR, dia tidak diberi lagi pensiunnya seumur hidup. Apa benar ini? Konsep pensiun itu apa? Diam aja. Kenapa? Karena kita nggak kena, kita merasa nggak kena. Ini memang kualitas berpikir kita. Benerin dulu DPR, bubarin kalau perlu. Jadi kenapa? Anggota DPR kan dari partai-partai. Partainya mau diajar, datangin untuk pimpinan partai. Saya nggak sebut nama lah, ada nama yang ngomongnya hebat, pimpinan partai, tapi gara-gara dia nggak tahu apa yang dikerjakan, dia lakukan apa-apa, hasilnya dia nggak ngerti apa-apa, bengong, saya jadi korban. Jadi yang perlu adalah pahami kualitas berpikir kita. Kalau kita belum bisa melakukan yang lebih baik, minimal tidak menambah kerusakan, tidak menambah keberengsekan dengan kualitas berpikir kita. Minimal. Kalau kita itu aja nggak bisa, sama juga kita jalan pakai motor di jalan. Kalau kita tidak bisa memperbaiki suasana jalanan yang benar, lu jangan bikin jalanan sama benar. Contoh, naik motor ke geber, kenapa dibuka? Kok didiemin ya? Udah nggak bisa bikin jalanan nyaman, dia bikin ribut dan dianggap biasa. Dia kualitas berpikir seperti ini. Dari sana gimana ini? Itu kecil-kecil kayak itu sumber masalah. Jadi kalau kita sendiri tidak benar diri kita mau jadi seperti itu. Jokowi 2 periode 10 tahun. Padahal kita semua bicara si rekap nggak benar, lah kok masih dipakai? Udah tahu si rekap nggak beres, Anies masih dijorokin untuk ikut pemilu pakai si rekapnya apa nggak sakit gitu? Saya nggak tahu bisa ngomong apa lagi. Jadi jangan kita ribut sama orang lain, benahin diri kita dulu. Bagaimana orang bisa bertindak berbuat ke kita, itulah cerminan siapa? Kualitas diri kita. Masa kita digini diam bisa Jokowi 10 tahun? Saya nggak tahu dengan rekan saya Bro Edi terus untuk ijazah palsu. Jokowi mesti dikerangkeng, ijazah palsu itu kriminal. Hakim lagi sidang, saya jadi prinsipal, kebetulan kabur dari sidang. Kok diam aja masyarakat? Kok diam aja masyarakat? Itu tangkap hakim-hakim yang kabur itu, ngapain aja? Udah berbalik ketemu sebelum mediasi, akhirnya nggak berhasil diambil oleh hakim, dikatakan putusannya apa deh? Kami tidak berkewenang. Ini omongan apa? Dan masyarakat diam aja.
Ini yang kualitas kita. Jadi berpikirnya, kalau situasi sekarang begini, kita mendiamkan dan membuat atau membiarkan situasi itu terjadi. Mindset kita yang tidak beres, muncul dan perilaku tindakan kita yang tidak benar, maka semua jadi seperti ini. Nah, 2025 mulai besok kita mau bikin seperti apa? Nggak berubah, kita ulangi lagi, duplikasi apa yang kita lakukan 2024. Jangan nyalakan asing. Kita perlu, ini asing boleh masuk. Abuan bisa bikin pakai iklan bahasa Cina, bahasa Inggris. Ya kok yang ngomong cuma di media aja sosial. DPR ngapain aja? Pejabat-pejabat ngapain aja? Pimpinan parpol ngapain aja? Padahal parpol kan dapat dari pemerintah, bayarin aja. Kemudian cuma teriak cara menghadapi kelompok masyarakat, kelompok orang-orang tertentu yang kalau dia cuma teriak-teriak di media, dia akan bilang lo ngomong terus, gua jalan terus. Jadi apa yang dilakukan? Ini kualitas orang yang harus dipaksa untuk berhenti, dipaksa untuk berubah secara fisik, turun di jalan. Cuma itu. Kalau turun di jalan udah kena kita. Enakan ributnya di medsos. Karena bisa ambil bahan, guling-gulingan. Coba rame-rame ke jalan, berapa ratus cuma yang turun. Jadi jangan nyalakan bajingan-bajingan, bangsa-bangsa yang bikin rusak negara ini. Karena kita pun membiarkan mereka dan merasa sudah melakukan upaya lewat medsos, lewat ngomong, guling-gulingan, tapi tidak ada aksi tindakan perbuatan yang membuat mereka berhenti melakukan. How you think is how you act is you are. Rubah berpikir kita, cari penyebabnya, jangan reaktif, cari sumbernya, benahi soal mereka tidak bisa melakukan itu lagi. Masa kalau turun demo berapa orang nih, kita usianya minimal 60, saya menjelang 80, kita bisa nyebutin yang lain yang mudah-mudahan ngapain? Yang mudah-mudahan ngapain? Sibuk tahun baru, apa sih tahun baru itu? Sibuk ini, sibuk itu. Terus yang ini cuma ngomong, mindsetnya tanpa sadar. Kalau saya sudah ngomong di media sosial, saya sudah menyelesaikan tugas tanggung jawab saya dan saya tidak bertanggung jawab. Ciri-cirinya apa? Semoga Allah saya dia. Saya komentar sambil bilang Allah mau tadi dibilang udah tahu yang bilang benar. Lo nggak ngomong semoga. Urusan lo beres di soal dunia. Enggak dengan urusan dunia nggak penting ya udah, jangan ribut. Jadi ini yang kejadian robah mindset kita. MUI saya lihat, saya nggak tahu, tapi saya menganggap ada indikasi MUI di kerangkeng tidak bisa berbunyi kencang. MUI harusnya berbunyi sebagai acuan umat kalau sudah bicara tidak di kerangkeng. Kok bisa di kerangkeng? Karena kita membiarkan MUI di kerangkeng. Jadi gimana? Ini contoh. Kalau mengatakan umat Islam tidak punya atau belum punya pimpinan nasional atau nasional leader minimal siapa yang kalau ngomong didengar enggak ada. Kelas ngomong kecil-kecil segala macam dan mereka jalan terus. Dan kalau instan kita masih saja mewarnai, tidak pernah berpikir antisipasi terhadap apa yang mereka persiapkan. Yang satu lagi yang ingin saya angkat kembali, karena kita mentalitas reaktif, tidak pernah mencari kenapa dan apa sumber dari semua masalah. Saya mengangkat kembali. Ada yang ketawa, ada yang bilang benar juga, ada yang bilang apa iya. Sumber masalahnya adalah PKI gaya baru. Ada yang bilang mana PKI kan udah bubar. Otak lu memang begitu. Lu bisa ngomong kalau kelihatan. PKI gaya baru itu nggak kelihatan. Jadi kalau nggak kelihatan, dianggap nggak ada. Lihat apa tidak. Ciri-cirinya gampang. Lihat hasil kerjanya, lihat sasaran dari kerja mereka. Cuma dua. Siapapun yang berbuat bertindak lewat cara apapun, kalau hasilnya atau arahannya adalah memperlemah dan atau mengacak-acak umat Islam dan atau memperang TNI, itu orang sudah dipapari atau dijadikan tangan, kepanjangan tangan PKI gaya beragama. Mentalitas kita memang kelasnya baru. Kalau nggak kelihatan fisik, dianggap nggak ada. Kalau juga ada, kalau dia nggak kena dengan peristiwa kejadian itu, dianggap nggak penting. Jadi kalau kaki temennya keinjak, kena kejadian injak,
dia berteriak, kita tanya kenapa kejepit meja. Tahu dia tahu. Reaksinya oh ya udah karena dia nggak kejepit. Kalau dia kejepit kakinya baru dia berteriak, baru dia merasakan kejepit itu sakit. Ini mental kita. Mau berubah nggak? Mau. Kalau mau berubah silakan aja. Saya mengatakan saya akan lakukan maksimal yang saya bisa lakukan, minimal lewat video, lewat podcast, menyadarkan, mengedukasi masyarakat, benahin mindset kita, benahin berpikir kita, agar perilaku kita dan kita menjadi orang yang berbeda dan tidak lagi menjadi korban, tidak lagi diganggu gugat, dimain-mainkan oleh mereka-mereka yang saya sebut dengan langsung tidak langsung dipapari atau kepanjangan tangan dari PKI ya baru yang merusak umat Islam dan umat TNI. Mau sampai kapan kita menentukan? Jangan nyalain mereka. Mereka bisa karena kita menjalankan. Jadi 2005 kita mau diaman terus, mau bergerak seperti sekarang, mindsetnya masih kayak sekarang, silakan kita ngalamin 2025 yang sama. Saya dengan reward minimal dan teman-teman yang lain akan berusaha untuk tidak terulang kembali dan kita mengingatkan publik masyarakat. Berhentilah berpikir reaktif, berhentilah berpikir instan, tingkatkan kemampuan kita melihat yang belum terjadi, berpikir antisipatif, jangan nunggu terjadi baru kita ribut. Itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. One Kawan TV 1